Qolillah asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Harus minum dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Begini anak-anak. Malam ini dengan singkat Pak Agus akan menjelaskan tentang bahasan makanan dan minuman yang halal dan yang haram ya. Sudah kalian tulis semua, sudah rangkum, sudah baca. Nah, tinggal penjelasan singkat dari Pak Agus begini. Kan Allah menciptakan segala jenis makanan ya dan minuman di dunia ini. Allah ciptakan alladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an ya. Bahwa Allah itu menciptakan, telah menciptakan kalian dan menciptakan alam semesta ini untuk kepentingan hidup manusia plus makanan dan minuman. Jadi pada intinya semua makanan minuman itu halal. Ya. Menurut kamu banyak yang dihalalkan, banyak yang diharamkan? Nah, jadi kalau banyak yang dihalalkan karena memang Allah turunkan rizki untuk manusia semuanya. Boleh dikonsumsi, boleh dimakan, semuanya halal. Kecuali, nah, yang dilarang oleh Allah, ya, yang tidak boleh dimakan, tidak konsumsi. Jadi hukumnya ada 4 makanan itu. Kevin nanti kamari gitu ayahnya dengerin yang diharamkan. Berat hukumnya, berarti ada sanksi neraka. Azab kalau dilanggar. Ada makanan minuman yang haram. Ada makanan minuman yang makruh. Ada makan minuman yang subhat. Ya. 1 halal, haram, subhat, makruh. Ada 4. Yang halal boleh dikonsumsi. Nah, yang haram harus dijauhi. Bukan saja tidak boleh dikonsumsi dan dimakan dan minum, tapi harus dijauhi, harus dibenci. Kenapa? Karena dilarang Allah. Makanan yang diharamkan Allah itu dari 2 jenis. Ada yang diharamkan zatiyahnya, zatnya. Ada yang diharamkan secara hukmiyahnya. Yang zatiyah itu apa? Zatnya memang zatnya sudah diharamkan. Daging babi haram. Kajenting menang meuli. Dan ini makan saya beli. Pakai uang saya. Tetap haram. Karena zatnya yang haram. Apalagi mencuri 2 kali double. Mencurinya dosa, memakannya dosa 2 kali haram. Mesin halal milik kita tetap haram, memilikinya juga tidak boleh. Kan gini dalam Al-Qur'an, ya. Haramun lahmun hinzir, diharamkan daging babi. Terus ada yang ngomong, bagus, kan lahmun itu daging. Kalau tulangnya boleh, rambutnya boleh, kulitnya boleh. Ya, tainya boleh. Belegu gitu yang mengartikan gitu. Jadi begini, dagingnya wae nu pangeunahna geus diharamkeun. Komo nu teu ngeunah? Jeroan teu ngeunah, tai teu ngeunah, tulangnya tidak enak. Kan lebih murah, dagingnya lebih mahal kalau kita pikir. Makanya kalau begini diharamkan tulang babi. Berarti bisa jadi dagingnya enggak. Tapi kalau dagingnya aja lahmul khinzir itu udah diharamkan, apalagi selain anggota tubuhnya yang lain. Ya. Nah, kemudian yang kedua darah yang mengalir, darah yang mati, damun maspuhan. Misalnya kita ada yang menyembelih, ambil darahnya diminum, nggak boleh, haram ya. Atau diolah, nggak boleh. Jadi marus ya, istilahnya marus nggak boleh. Kemudian itu yang ketiga sembelihan bukan karena Allah. Misalnya ini daging sapi nih, daging sapi kan halal. Tapi disembelihnya itu bukan bismillahirrahmanirrahim, bukan karena untuk dikonsumsi, untuk sesajen misalnya. Digantungin biar bangunannya kuat segala macam yang tahayul itu ya. Tuluy darahnya. Itu yang zatnya ya. Yang kebanyakan yang diharam itu bukan zatnya, tapi hukmiyahnya. Begini hukmiyah tuh. Kan daging babi, ya, donat, nasi, segala macam itu halal kan? Kalau diperolehnya dengan cara yang sah. Beli, dikasih, pinjem, nganjuk ya. Tapi kalau hasil nyuri, nah itu udah jadi haram. Ada ayam ya, tewak, pencit, kececet, pencit. Kemudian di ayam guling, dibakar, makan. Bae we datang ada ayam halal. Halal, tapi kan mencurinya haram. Karena hasil mencuri si ayamnya itu jadi haram hukumnya. Dagingnya mah tetap halal, tapi berubah hukumnya. Misalnya
Pak Agus teh nyuri ya, nauzubillah nyuri ayam pencit. Anak-anak, yuk makan sama Pak Agus bere dagingnya. Kalian kan nggak tahu Pak Agus hasil nyuri, ya makan habis. Anak-anak tahu nggak ayam tadi hasil nyuri? Kalian dosa tuh. Karena makan dosa tuh. Itu kan nggak tahu. Pak Agus yang dosanya nanggungnya. Karena kan tidak tahu. Tapi kalau dikasih tahunya sebelum kalian makan beda lagi. Anak-anak, ini daging ayam kita makan yuk bareng-bareng. Ini teh Pak Agus tadi nyuri. Terus kamu makan, kamu dosa tuh. Dosa, karena udah dikasih tahu sebelum dimakan. Kalau udah dikasih tahu udah dimakan, ya. Aduh Pak Agus, kumaha tuh aku dosa. Nggak usah dikeluarin lagi, kan nggak tahu. Karena hakikatnya halal. Karena tidak tahu. Jadi tahu, jadi haram. Pak Agus pernah dulu waktu Pak Agus sekolah SMA ya. Pak Agus kan kerja di orang Chinese ya. Dulu ke Tegal atau warung-warung gitu. Kan Pak Agus jadi kenek gitu ya. Gus kata majikan Pak Agus, makan dulu makan tuh sama sop makan. Kotak-kotak nggak nanya, kok ini daging babi bukan? Nggak gitu. Bareng Gus, alhamdulillah bareng. Tahu nggak Gus itu daging babi? Hah, yang benar kok benar nanyain. Bu, itu daging babi bukan? Iya Pak. Kenapa ngasih tahu? Kan tiap yang datang ke sini pasti orang yang suka yang tidak tahu, yang tidak takut. Di prank Pak Agus. Aduh, ya udah. Pak Agus sisanya nggak dimakan, bahekeun. Amek Pak Agus. Jangan sekali-kali lagi kok kayak gitu. Seserian dia. Makanya Gus jangan mengharamkan yang enak-enak itu. Justru yang diharamkan yang enak kok. Cek saya teh. Karena diganti dengan surga nanti kalau kita dapat sabar menahannya. Sorry. Justru itu Pak Agus aneh di saat-saat makan aneh. Ini asing. Iya teh daging teh apa daging itu udah basi atau apa kok rasanya raja hanyir-hanyir gitu cek Pak Agus teh. Nggak curiga Pak Agus makan terus pas udah beres dikasih tahu. Jadi dari sana Pak Agus nggak mau makan lagi sama dia. Nah itu bentuk penyesalan Pak Agus tidak mau makan lagi sama majikan Pak Agus. Udah saya emang nasi goreng aja beli apa nggak mau bareng-bareng. Jadi Pak Agus jadi apa namanya kapok teh. Jadi trauma Pak Agus ya. Itu yang tidak boleh. Jadi dua ya ada yang haram itu zatiahnya mesti diperoleh dari beli juga tetap haram seperti daging babi. Yang paling banyak adalah haram hukmiah secara hukum yaitu mencuri atau hasil rampasan atau gitulah ya. Paham tuh? Nah, makanan itu 4 sehat, 5 sempurna. Ya kayak kata di sini, ya yuha Rasul, kulu min thayyib, wahai Rasul, makanlah yang baik-baik, yang baik. Ya. Yang halal ada yang baik tuh. Salah pertanyaan. Yang haram ada yang baiknya? Nggak ada. Yang namanya haram itu tidak thayyib. Tapi yang halal ada yang tidak thayyib. Ulangi, yang halal ada nggak yang tidak thayyib? Ada. Thayyib teh baik. Kan 4 sehat, 5 sempurna. Yang sehat misalnya gini. Si Kevin teh beli daging rendang ke Padang, nasi Padang. Di jalan jatuh dagingnya, jatuh ke solokannya apa? Kotor. Hukumnya berubah jadi haram tuh. Ente tetap halal, cuman tidak thayyib. Alias kotor, tidak layak dimakan. Ya. Kalaupun dibersihin tetap jijik. Tidak jatuh ke solokan jadi haram. Ente tetap halal, cuman tidak thayyib. Yang thayyib teh yang sehat, yang bersih, yang apa namanya? Ya, yang bebas kuman itu ya. Yang ditulis di Indomie kan ada kan. Makanan kadaluarsanya tanggal 12 Oktober 2023. Wah, ini udah kadaluarsa tuh, expirednya udah berlaku. Ini kan habisnya 2023 Oktober tanggal 12. Halal tuh. Halal tuh. Halal. Cuman tidak thayyib.
tidak boleh dikonsumsi karena tidak baik untuk dimakan. Tetap hukumnya tidak haram, tetap halal. Ya. Ya. Minuman juga sama. Seluruh air minuman halal. Kecuali kalau dicampuri dengan zat-zat yang mengharamkan. Seperti alkohol, brandy, whisky, Jennifer, cap bir bintang, Pak Ustaz apal. Ya. Harganya mahal, haram. Kajenting vodka, kajenting mahal, haram minuman. Karena campurannya itu mengandung campuran yang diharamkan ya. Itulah ada anak-anak misalnya Agus pacaran nih. Ya. Jangankan kita boleh pacaran tapi lewat WA. Lewat WA. Jangan berduaan, nggak boleh. Kata Allah dalam Al-Quran, wala taqrabuz zina. Tidak boleh kalian mendekat-dekatkan diri kepada zina. Dekatnya udah nggak boleh, apalagi zinanya. Lihat pandangan mata juga harus tunduk. Kumaha tuh Pak Ustaz ada bobogohan teh, ulah paningali-ningali banget. Ya itu memang kalau ingin jadi halal, kawin dulu, baru pacaran. Neng, bagus tuh Pak Agus. Insya Allah mau nikah dengan Pak Agus. Insya Allah. Tinggal kalau kata orang tua ceweknya, terima nikahnya Pak Agus dengan mas kawin 15 miliar. Diterima. Udah nikah, sah. Jangankan disentuh, ditangkepnya menang. Yang tadinya haram jadi halal. Malam madu. Honeymoon, bulan madu. Malam madu. Jadi menang, jadi halal. Tadinya haram. Dosa. Lebih baik menyentuh babi yang penuh lumpur daripada menyentuh perempuan yang bukan yang halal. Tapi kalau dikawin, sekali nyentuh, pahalanya berlipat ganda. Luar biasa. Tapi jangan dulu pacaran, kamu. Udah punya kerjaan yang layak, udah punya penghasilan. Udah bisa penghasilan karena syarat jadi suami itu harus mampu memberikan nafkah. Nah, ada ngebahas eta. Demikian anak-anakku sekalian, kita akhiri. Semoga kalian bisa memahaminya dan kita dapat menjauhi yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya.